ukuran komersial ya, jadi mempunyai lubang itu ukurannya tertentu. Jadi kalau sekarang saya mau tunjukkan saja biasanya saringan yang digunakan itu kalian juga bisa lihat. Nah, ini kalian bisa melihat ini yang disebut dengan seed shaker atau saringan getar ya. Jadi di mana tiap-tiap wadah ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana kita bisa menentukan diameter partikelnya? Itu nanti ada caranya. Ya, jadi kalian memasukkan partikel itu dari atas, maka setelah digetarkan, itu otomatis ada yang undersize dan ada yang oversize. Berarti yang di atas yang masih tertinggal di dalam wadah saringan ini adalah yang oversize. Yang undersize-nya yang ukuran di bawah saringan ini. Ya, berbeda memang kalau kita menunjukkannya adalah seperti ini, ya. Jadi umpan itu adalah oversize, ya. Jadi di atasnya. Sedangkan yang di bawah adalah undersize. Jadi di sini hanya ada satu di sini pun belum tentu hanya satu ukuran, ya. Tapi kita tidak bisa menentukan bahwa dengan ayakan ini kita bisa menentukan partikel dari material tersebut. Untuk bisa betul-betul mengetahui partikel dari material tersebut, ya kita harus menggunakan saringan getar ini. Ya, kita bisa menentukan nilainya. Ya, sehingga kalau kita gambarkan, ini semuanya sebetulnya sudah ada di buku ajar ya. Tapi nggak apa-apa, saya bikin meminimalkan aja. Ya, jadi hanya yang saya perlu jelaskan, ibu jelaskan, yang perlu ibu jelaskan nanti saya tampilkan di dalam PPT. Ya, jadi bayangkanlah kalau ini misalnya ada umpannya adalah feed, ya, maka di sini adalah saringannya. Maka kita bisa mempunyai fraksi undersize itu adalah X feed, ya, XF. Kemudian oversize-nya ini adalah cukup dikurangi ya. Jadi ini belum disaring ya, tapi begitu masuk saringan kita akan mendapatkan data-data ini ya, nilai-nilai ini ya. Jadi biasanya di dalam penghancuran suatu bahan bisa primary reduction, jadi reduksi awal, kemudian secondary, jadi 2 kali. Jadi biasanya kemarin maka itu sudah menjelaskan bahwa biasanya yang pertama adalah crusher. Crusher itu dia hanya mempunyai perbandingan atau rasio ukuran ya, itu hanya 3-7. Nah, kalau dibutuhkan yang lebih kecil lagi, maka bisa menggunakan mil ya. Jadi itu biasanya ada 2 tahap. Karena kalau dengan milling itu bisa sampai ukuran 100 mikrometer. Ya, kemudian bagaimana kita setelah dihancurkan, kita harus menggunakan saringan ya untuk mengetahui ukuran partikel tersebut. Ya, kemudian produk yang lolos bisa jadi produk itu di antara ukurannya, di antara atau lebih kecil dari ukuran saringan tersebut. Ya, itu teori dasarnya demikian. Jadi kalau kalian bayangkan di dalam ayakan getar tadi itu ini adalah M1 adalah berat material pada setelah umpan. M1 biasanya umpan atau mungkin kalau di atasnya juga ada ayakan, ya berarti M1-nya ini berarti ukuran dari berat partikel yang setelah diayak. Ya, M2 adalah berat partikel yang setelah keluar dari ayakan kedua, M3 keluar dari ayakan ketiga, M4 dan seterusnya. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan umpannya itu adalah total dari berat semua umpan yang ada di dalam shaker tersebut. Ya, itu intinya di situ. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau mungkin di dalam buku ajar itu saya maaf, mungkin di dalam buku ajar ini udah datang semua. Mas belum saya share ya.
Saya akan share screen untuk buku ajar ya. Kalian sambil pegang buku ajarnya ya. Semuanya pegang? Sambil pegang ya. Kalau nggak sambil pegang kalian nanti kelewat. Ya. Jadi kita menggunakan ini ya. Ini buku ajarnya sehingga kalian bisa mengetahui ya nilai rata-rata keseluruhan adalah fit-nya, yaitu merupakan produk plus yang lolos. Ya, produk itu berarti yang keluar dari saringan, tapi bisa jadi mungkin ada yang lolos. Ya, itu berarti itu masa-masa keseluruhan, kemudian undersize-nya dan oversize-nya. Ya, itu misalnya seperti ini. Maka kalau kita eliminasi, kita bisa mendapatkan rumus seperti yang 4 dengan 5. Ya, itu kelihatannya nggak perlu dibahas ya. Kalian bisa baca sendiri. Ya. Kemudian lanjut ya, efisiensi ayakan. Jadi kadang-kadang disebutkan di dalam suatu soal bahwa efisiensi ayakan itu adalah fraksi undersize fit yang benar-benar lolos. Jadi yang betul-betul mempunyai ukuran sesuai yang diinginkan plus per fraksi undersize fit yang seharusnya lolos. Jadi ternyata memang ada yang tertahan meskipun sebenarnya dia adalah undersize. Ya, jadi ukurannya sesuai. Ya, jadi itu ada, itu efisiensi ayakan. Mungkin juga karena ayakan itu sudah terlalu lama, jadi digunakan sehingga efisiensinya menjadi rendah atau efisiensinya turun. Maka biasanya harus dibersihkan ayakan demikian. Ya, ini efisiensi ayakan itu bisa mempunyai satuan BEP per FXF. Ya, itu nilainya. Kemudian analisa ayakan. Analisa ayakan, kita bisa mengetahui bagaimana kita menentukan nilai. Ya, jadi kita bisa menentukan berapa nilai atau diameter partikelnya itu kita bisa menggunakan menggunakan grafik yang ada. Jadi setiap partikel dikarakterisasi dengan bentuk sferisitas, ya, sphericity atau PKS yang tidak tergantung dari ukuran partikel. Kalau ukuran itu dianggap biasanya berbentuk bola, maka kita bisa menggunakan bahwa sferisitasnya itu adalah rumus yang ada di sini. Ya, jadi diameter ekuivalen. Nah, diameter ini bagaimana yang akan kita bahas di sini adalah dalam menentukan diameter partikel tersebut. Ya, dan SP adalah luas permukaan satu partikel dan PP sama dengan volume satu partikel. Ya, jadi tadi ini sudah saya gambarkan bahwa ayakan getar ini mempunyai ukuran yang tertentu. Ya, tadi jadi paling besar mass-nya betul ya, 48 yang paling besar atau paling kecil? 48 dibanding 100 itu besar mana? 48 mass dengan 100 mass. Lebih besar 48, Bu. Oke. Nah, kemarin? Ya. Oke, siapa tadi yang jawab? Rizky juga. Rizky juga atas? Zidan, Bu. Oh, Zidan. Oke. Sama Adit tadi, Bu. Hah? Adit? Oh, Adit. Sama Adit satu lagi. Sama Zidan ya? Ya. Yang lainnya mana? Kenapa yang jawab cuma Zidan, Adit, Rizky? Ya, oke. Jadi kalau nanti Ibu memberikan suatu ukuran, memberikan soal di mana ada tahapan bahwa ukuran sekian mesh, ya, sekian mesh, kemudian kalian diminta untuk menentukan nilai dari dalam satuan mikron misalnya, ya. Jadi nanti kalian harus paham apa yang dimaksud dengan satu mesh, ya. Ada soal-soal seperti itu, ya.
Jadi ukurannya mes. Jadi kalian harus menentukan berapa nilainya kalau misalnya ditanyakan mikrometer. Ya, pahamnya itu pelajari sendiri. Ya, jadi kalau soal ini seperti ini, Ibu hanya memberikan ukuran mikrometer, ya, berarti terlalu sampel buat mahasiswa. Ya, itu seperti juga untuk SMK. Ya, jadi kalian bisa melihat bahwa di sini ukuran yang terbesar itu adalah di atas, kemudian yang paling kecil ada di bawah. Lanjut ya, ini susunan. Nah, bagaimana bias? Oleh karena itu, untuk kita bisa menentukan nilai partikel diameter partikel tersebut, kita biasanya menyusun dalam tabel demikian. Ya, jadi beratnya berapa gram, persen beratnya, ya kalian tahu sendiri persen berat itu adalah apa per apa? Halo, bangun, udah jam 9:08. Apa? Persen berat? Nggak mandi nggak apa-apa, asal kalian nggak bangun. Bangun betul. Persen berat tuh yang itu Bu, apa sih hasil produk dibagi ya sama umpannya bukan Bu? Atau Ya, atau salah Bu? ya betul, M1 per M itu adalah persen beratnya kan? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, masa sih? Nanti kalau itu ini persen berat dari mana? M1 per M, M2 per M, dan seterusnya. Ya? Iya. Nah, sekarang kalau kalian harus menghitung persen yang lolos, ya persen yang lolos, itu akan lebih mudah kalau kalian menentukannya dari bagian bawah. Persen yang lolos, ya. Persen yang lolos betul nggak? Y6, ya. Kemudian Y5. Nah, yang paling atas itu berarti belum tentu dia tidak lolos kan? Dia berarti merupakan umpan atau bahan yang paling atas ya, bukan umpan ya sebetulnya. Umpan itu di awal sekali ya. M itu adalah umpannya. Tapi M1 adalah dia yang tertahan di situ. Betul nggak? Oh. Paham nggak? Jadi kalau kalian mau menghitung persen kumulatif, ini adalah persen individu. Persen individu berarti yang lolos di ukuran, saya ambil dari bawah ya. Ukuran minus itu berarti dia undersize. Ya. Kalau oversize biasanya diberikan tanda positif. Ya, berarti maksudnya dia lebih besar 177. Dia di bawah 177 dan di atas 149. Ya, jadi kalau lebih oversize-nya biasanya diberi tanda positif dan negatif itu adalah undersize-nya. Ya. Ini sehingga kalau kalian mau mencari persen kumulatifnya paling bawah, ya. Berarti ini yang mempunyai ukuran. Ini jangan sampai keliru karena kadang-kadang juga ada yang keliru. Jadi ini adalah ukuran yang ada di bawah yang tersaring, gampang ya, yang tersaring dan seterusnya kita naik. Berarti di sini adalah total dari kosong ya, memang nggak ada kan? Itu adalah yang lolos ini. Kebalikan dari yang tertahan. Yang tertahan berarti itu dia di posisi apa? Oversize atau undersize? Oversize. 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 Ya, paham ya? Jadi kalau tertahan berarti kita balik. Ya, yang paling bawah berarti dia tidak ada, maksudnya tidak ada yang berukuran sesuai dengan ayakan. Paham ya? Gampang ya? Oke, gampang. Sama. Sehingga kalau kalian mau menggunakan ukuran milimeter, mau menggunakan ukuran mes, itu kalian tinggal konversi saja. Ya, apa yang dimaksud dengan 1 mes tadi, kalian konversi. Ya, sama kondisinya berat, sehingga keterangannya di sini N berat total dan 1 fraksi yang tertahan pada ayakan X1 dan seterusnya. Ya. Jadi fraksi yang lolos ukuran ayakan X1 N2, jadi lolos ayakan dari atas, ya,
dan tertahan pada ukuran ayakan X2. Oke? Ya, nah inilah kemarin yang Ibu sampaikan, kenapa selalu dikatakan bahwa 80% lolos. Jadi biasanya ukuran dari ayakan itu diperhitungkan pada 80% lolos. Ya, jadi pada setelah kita buat grafik yaitu pada 80% lolos atau pada ukuran 66,7% lolos. Kemarin Ibu belum menjelaskan kenapa dituliskan 80% lolos, ya. Tinggal kita mencari mau pada 80% lolos atau 66,7% lolos. Itu berdasarkan standar yang digunakan, ya. Kenapa kok 80 dengan 66,7? Yaitu mungkin berdasarkan penelitian dari peneliti sebelumnya, ya. Jadi standarnya adalah ukuran 80%, mungkin untuk ukuran tertentu, ya, atau 66,7. Maka biasanya dituliskan di situ pada berapa persen lolos. Sehingga kita bisa menggunakan grafik, ya, dari tabel yang ada. Kita buat tabel, taruhlah, ya. Ini simulasi aja. Jadi yang lolos 4, ini persen individu, ya. Tadi persen individu itu adalah berat atau massa yang keluar dari ayakan ukuran 0,297 itu 4, 8 dan seterusnya. Itu totalnya 100%, ya. Sehingga persen kumulatifnya kita hitungnya dari bawah. Gampang, ya. Lolos kumulatifnya ada, kita hitung dari bawah. Sedangkan yang tertahan kita hitung dari atas, ya. Setelah itu baru kita baru membuat grafik ini, ya. Grafiknya adalah persen lolos kumulatif versus ukuran ayakan. Jadi ukuran ayakan itu memang kita tidak bisa menggunakan ukuran. Jadi kita kira-kira aja ukuran ayakan. Jadi kalau tadi 0,149, ya, dapat tadi, ya, 149, ya, kalau nggak salah. Ukuran ayakan 0,149, ya. Kita nggak usah tepat-tepat sekali, ya. Kita anggap bahwa ukuran ayakannya adalah ini, ya. Sehingga kita bisa membuat grafik ini. Ya, itu biasanya nanti di praktikum ada. Ya, jadi di praktikum ada. Jadi kalian nanti setelah dianjurkan dengan menggunakan, jadi penghancuran itu ada yang peremukan, ya. Jadi crushing atau menggunakan crusher itu dihancurkan. Tapi ada yang penggerusan, ya. Yang kedua adalah penggerusan. Jadi ada dua cara biasanya. Makanya kemarin kalau penghancuran biasanya sampai ukuran tertentu, ya, ukuran yang lebih besar. Kemudian kalau peremukan atau pemecahan, kemudian penghalusan atau pengerusan atau grinding itu biasanya menggunakan pada tahap yang kedua, dan itu bisa memperkecil ukuran sampai cukup kecil, sangat kecil, ya. Biasanya kita bisa menggunakan ball mill atau ada bola-bola baja yang kemarin sudah dijelaskan, ya, di dalam suatu alat, ya. Sehingga setelah kalian mendapatkan ukuran partikel ini, kalian bisa ini baik analisa ayakan untuk produk maupun untuk fit, ya. Nanti kalian buat. Kemudian pada 80% lolos, itu kalian tinggal tarik aja, ya. 80% lolos, kita tarik dari 80%, kemudian kita tarik ke bawah, ya, paham, ya? 80% kita potongkan ke dalam grafik, kita tarik ke bawah berapa ukuran partikelnya, ya. Baik untuk produk maupun untuk fit itu sama caranya, ya. Kalau kebetulan di sini tadi ada ini. Nah,
Jadi ini adalah hasil ayakan. Jadi ini adalah mungkin ini adalah produknya, ya. Kemudian fitnya nanti kita juga harus ukur. Kita hitung, ya, sehingga ini dan ini adalah ini yang tertahan, ya. Yang tertahan biasanya bentuk grafiknya akan kebalikan dari yang lolos, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Nggak ada? Kemana? Oke. Nah, dalam suatu kondisi kita bisa juga melakukan perhitungan ini pada proses kontinu. Ya, kalau kita gambarkan biasanya dalam proses kontinu, ya ini. Ya, jadi ada fit, ada yang fresh fit, ya, ada fresh fit, ada fit, ada produk full meal, ada produk dari ayakan. Dari diagram ini, neraca massa secara keseluruhan, biasanya kalau kita sebutkan fresh fit-nya adalah 100, saya tulis aja di sini. Fresh fit-nya adalah 100, ya. Sedangkan produk ayakan ini adalah, mana ini? Saya tulis di sini, ya, 60. Produk ayakan ini 60. Kalau produk ayakan ini 60, kok nggak bisa? Oke. Nah, ini continue, ya, Ibu bilang continue prosesnya. Pada saat proses continue demikian, fresh fit awal itu adalah produk pertama kali. Setelah proses berjalan, fresh fit-nya tetap 100 atau sama dengan produk ayakan. Halo, bangun ya. Siapa? Rizky, ya? Rizky atau Zidan? Oh, Adit. Ya. Kenapa yang lainnya? Yang lainnya bangun dong. Ayo bangun. Kenapa? Kenapa? Saya pengen dengar suaranya yang perempuan. Halo, perempuan kan lebih banyak di sini. Berapa perempuan, berapa laki-laki? Biasanya yang aktif perempuan, kenapa ini tumben? Yang aktif yang laki-laki. Kenapa? Yang saya berarti fresh fit-nya sama dengan produk ayakan, betul nggak? Betul nggak? Siapa yang nggak setuju itu? Maksudnya ini proses continue, ya. Kalau proses awal otomatis pasti fresh fit-nya 100. Tapi setelah proses itu berulang-ulang, betul nggak? Fresh fit-nya adalah 60 atau sama dengan produk ayakan. Hah? Apa? Yang apa? Beda. Kenapa? Masih bersisa. Recycle-nya berapa? Nah, 40. Fit-nya berapa? Wah. Dan saya bilang itu prosesnya continue. Berarti 140 fit-nya, Bu. Siapa tadi? Ini siapa? Angga sama Adit, Bu. Oh, Angga sama Adit. Angga sama Adit. Oke. Recycle adalah 40. Berarti fit-nya tetap 100. Berarti fresh fit-nya 60. Betul nggak? Betul. Paham nggak? Paham nggak? Pahami ini dulu. Bu, maaf, Bu. Bisa diulangin lagi, Bu. Masih kurang paham tadi. Oke.
tadi Ibu disampaikan bahwa fresh fit pasti 100 ya. Iya. Fresh fit ya. Fresh fit di awal maksud saya. Tapi ini prosesnya adalah continue. Berarti Iya, iya. fit selalu berapa? Fit 100. Oke? Fit 100. Ya, iya. Ya, fit 100. Tapi pada saat sudah terjadi produk 60, berarti recycle-nya adalah 40. 40. Recycle-nya 40. Ya. Sehingga fit itu pasti adalah 100. 100 Oh, iya, iya. 60. Benar ya? Berarti Ya. fitnya tetap 100. Ya. Ini kita belum berbicara dengan adanya efisiensi ayakan. Paham? Ya. Kalau kita berbicara adanya efisiensi ayakan, jumlahnya akan berbeda kembali. Akan berbeda lagi. Ya, tidak Ya. tidak hanya fresh fit berani produk ayakan. Kita juga belum berbicara fase undersize dan fase oversize. Jadi nanti di dalam tiap-tiap tahapan di recycle, di produk ayakan, di produk ball mill, ya, maaf kalau produk ball mill mungkin macam di dalam fitnya, fresh fitnya itu berapa undersize-nya, ya berapa berat undersize-nya dan berapa berat oversize-nya, ya. Kemarin kalian minta kopian ini udah dibaca belum nih? Atau ditinggal tidur, jangan dibakar terus diminum ya. Ya, tetap aja kalian baca ya, ini ya, paham ya. Nah, ini kalau kita sekarang ada satu soal. Ini ada satu soal. Nanti setelah selesai kuliah, saya berikan juga soalnya. Kalau ada soal demikian, jadi hasil ayakan atau ini fitnya, fit ini biasanya merupakan produk yang keluar dari ball mill. Ya, jadi produk fit ini adalah keluar dari ball mill. Paham ya? Coba kalian lihat lagi dari atas ya. Jadi ini produk ball mill. Jadi ini ada tulisan ini. PB ini artinya produk ball mill dan PA adalah produk ayakan, ya. Jadi kalau kalian ini ya, ini adalah fit ya, itu ada biasanya produk ball mill dan produk dari ayakan, ya. Itu datanya seperti ini. Sehingga kalian bisa menyelesaikan soal ini adalah dalam analisa ayak. Tujuannya untuk mencari apa? Untuk mencari apa? Nah, untuk mencari produk yang lolos beratnya. Ya, persen ya. Ini anggap aja bahwa kita basisnya adalah 100 ya, 100 ton. Kita anggap aja 100 ton. Ya, ukurannya sudah ada di sini. Tadi Ibu sudah menanyakan. Plus 2 berarti bahwa dia adalah pada fraksi Oversize. ya, sama ya. Kalau minus 0,5 yaitu dia menjadi produk dari undersize. Ya. Kalau kalian diminta, ini ada pertanyaannya, produk ball mill diayak pada ukuran lubang ayakan 1 mm. Berarti kalian memberikan batasan 1 mm itu adalah ada di mana? Yang undersize mana dan yang oversize di mana? Nah, itu adalah batasnya. Yang dimaksud dengan oversize 1 mili, berarti itu berapa dan berapa? Beratnya, maksudnya persen beratnya berapa? 10 dan 30, Bu. 30. Bu. Ya, Vira, Sidan, Angga jawab nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Jujur banget kan. Ya, dan Sidan. Oke. Ya, paham ya? Berarti yang undersize, yang 40 dengan 20. Jadi persen lolos individu tahu, berarti persen lolos kumulatif, itu tahu. Di sini kalian bisa menentukan nilai diameter particle fit nggak? Bisa nggak? Udah, sekarang coret-coret sebelum kalian buka. Sekarang pakai coret-coretan sendiri dulu. Ya, anggap aja kita seperti pada saat offline.
Sekarang kalian ambil kertas, kalian kira-kira buat berapa diameter partikel? Diameter partikel dari diameter partikel material tersebut pada berapa persen ya? Saya lupa apaan. Berapa? 80% lolos kalau nggak salah. 80% lolos. Oke. Ya betul, 80% lolos. Kira-kira ukuran partikelnya berapa? Oke, semuanya? 1,6 mm. 1,6. Jangan lihat dulu di buku ajar. Oke, siapa Ya. tadi yang jawab? Kartika. Siapa? Kartika. 1,6. Setuju semuanya udah ketemu? Ya, Ada Bu, delapan. 1,6 mm. Betul ya? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Semuanya hadir ya, 31 ya. Oke, 1,6. Nah, ini ya. Betul ya. Berarti kalian sudah betul. Dari sini kalian bisa menentukan nilainya adalah 1,6. Ya, 1,6 berapa? Ganti aja di situ. Nilainya 1,6. Ini 1,6 ya. 1,6. Jadi 1,6 mili menjadi 1.600 mikrometer. Oke ya, setuju ya? Kemudian kalian membuat grafik lagi untuk diameter partikel berapa? Jadi produknya mana tadi? Produknya ada ini, ya produknya untuk menentukan diameter partikelnya. Berapa diameter partikelnya untuk produknya? Sudah? Oke, udah ketemu? Berapa? Oke ya, udah ketemu 1 milimeter ya, betul? Halo, ada yang belum ketemu? Ada yang belum ketemu? Sudah ya? Oke, lanjut. Jadi seperti yang ada di situ. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa energi dan daya yang dibutuhkan kalau kita menghitungnya dengan menggunakan hukum Thorne, ya, bisa daya dalam satuan feet yang masuk, ya, bisa ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa indeks kerjanya adalah tertentu. Sekarang indeks kerjanya kalian bisa lihat di sini, ya.
dengan jumlah ton yang masuk tertentu. Tadi sudah disampaikan bahwa kemungkinan di buku ajar itu nilai fitnya itu bukan 1.600 ya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah itu mungkin kalian bisa revisi aja, ya. Jangan bisa revisi bahwa satuannya mungkin P per T ini, yang P per T ini, ya. Nah, tadi sudah ya, sudah semuanya sudah ketemu bahwa ukuran partikel fitnya 1.600 mikrometer dan diameter partikel produknya 1.000 mikrometer. Sudah ya, oke ya, sudah nggak ada masalah. Sekarang kalau kalian kalau dalam soal itu diketahui bahwa indeks kerjanya 12,68 dan fitnya 100 ton per jam, maka kalian bisa menentukan nilai energinya atau daya untuk tiap fit yang masuk. Itu kita ambil rumus Coulomb adalah 10 EI dan seterusnya. Ya, itu kalau nggak salah ya, kalau di buku ajar itu 100 ya, seharusnya kan 10 ya. Kalian bisa lihat. Iya, Bu. 100 tadi, Bu. 100, Bu. Kalau di buku aja. Itu kalau kita ambil dari hukum Coulomb, dari persamaan 7, udah coba dibuka lagi ya. Dibuka lagi. Udah ketemu? Ya. Itu 10 EI P per T sama dengan E sama dengan 10 EI per akar SP min seper akar SP ya. Oke, udah ketemu? Nah, itu berarti harusnya kan 10. Nah, di sini kok ditulisnya 100. Coba dibetulkan aja. Ya. Kemudian ukuran partikelnya kalian tadi sudah, ukuran diameter partikel sudah dituliskan 1.600, ya tulis aja 1.600. Oke? Ya, sehingga daya yang dibutuhkan atau energi yang dibutuhkan bisa kalian hitung. Ya. Oke ya. P per T ya, berarti energi adalah P per T. Kalau daya berarti dikalikan material yang masuk. Oke ya. Nah, sekarang saya lanjut ke ini, yang produk formel tadi. Coba kalian buka ya, bahwa tadi disebut kita tahu bahwa yang berukuran oversize-nya di atas 1 mm itu adalah untuk produk ya, untuk produk, bukan untuk fit. Itu adalah berapa? 20%, betul? Data tadi, data analisa fit. Coba kalian buka data analisa fit, betul ya? Yang di atas, Iya, Bu. benar ya, yang oversize 20%, sedangkan yang undersize adalah 80%. Paham? Ya, oke, berarti 20 dengan 80, udah oke ya. Nah, tapi di sini disebutkan undersize dalam umpan itu berarti ada 80, oke ya, udah ya. Itu adalah minus, tadi itu sudah menyampaikan bahwa minus itu adalah undersize. Efisiensi ayakan itu adalah undersize dalam produk lolos per undersize dalam umpan. Di situ dikatakan bahwa ini dikatakan di sini efisiensi ayakan 75%. Berarti produk ayakan hanya 60 ton. Betul? Kalau produk ayakan 60 ton, berarti recycle-nya berapa? 20. Bu. 40 kan? 40 itu 40. kalian pecah bahwa itu adalah yang di bawah 1 mm dan di atas 1 mm. Ya. Meskipun ternyata karena efisiensi ayakan hanya 60, tadi
keluar dari produknya yang keluar dari ini, kelihatan nggak? Produk yang keluar dari ball mill dengan ukuran. Ini saya beri warna ya. Oh, warnanya coba. Saya beri warna yang lebih. Ini betul 80. Tapi ternyata efisiensi Ayakan hanya 75%. Berarti produk Ayakan yang kurang dari 1 mm hanya 20. Yang plus 1 mm ya, berarti 20. Ya, dari 80 dikurangi 60. Ya, benar ya? Ya. Nah, ini harus 40, harus sesuai ya, harus sesuai dengan recycle-nya. Berarti tadi sudah disampaikan 80 kurangi 60 plus 20. Ya kan? Ya, plus 20 berarti 40. Dan klasifikasi feed-nya berarti feed-nya karena ini adalah continue, maka yang plus 1 mm adalah 40 dan yang kurang dari 1 mm adalah 60%. Ya, 60 ton. Bentar, ini kayaknya ada yang salah lagi ya. Oh, ini udah. Oh, iya betul. Klasifikasi feed ball mill. Oh ya, klasifikasi feed ball mill itu 40% ya. Ini kebalik kayak ini. Ini kebalik ya. 40% dan 60%. Klasifikasi feed ball mill. Coba kalian buka lagi. Ya, bajanya kebalik ya. Paham ya? Ya, itu kebalik. Jadi kalian tulis aja di situ, kalian revisi ya. Karena kalau kalian kembali lihat pada tabel di soal, itu kan 10, 30, 40, 20 ya, itu kebalik ya. Oke ya, sudah dibetulkan ya. Nah, sehingga fresh feed-nya itu adalah feed dikurangi recycle hanya ada 60 ya. Nah, ini masih kalian klasifikasikan. Berarti yang minus 1 itu adalah 60 dikurangi 20 sama dengan klasifikasi dari recycle, dan yang plus itu 40 kurangi 20. Ya. Itu mungkin yang bisa kalian lihat ya dari soal tersebut. Ada pertanyaan dari soal tersebut? Kalau nggak ada, coba kalian latihan soal. Nanti ini ada 2 soal, ya. Kalian buat aja soalnya, ya. Kemudian saya share screen dulu. Kalian latihan soal, ini ada 2, ya. Nah, ini soal nomor 1, coba dibuat. Mau difoto? Atau mau saya masukkan ke dalam ini ya? Saya masukkan ke dalam WA group aja ya. Coba. Tapi kalian latihan dulu soal ini. Ini dibuat juga. Pokoknya Ibu setiap kali harus memberikan latihan soal. Dan harus dibuat. Suatu saat akan saya minta. Nah, kalian mungkin boleh bisa. Nah. Saya masukkan ke dalam ini WA group. Nomornya. Wah, kok lemah. Udah kalian baca dulu, ditulis aja ya. Nanti aja. Ditulis dulu aja, ada di foto. Ya, soal nomor 1, soal nomor 2. Ya. Soal nomor 1, kemudian soal nomor 2. Coba dibuat dulu.
Oke, siapa yang bisa langsung kirim foto ke WA boleh. Langsung dibuat. Oke, siapa yang sudah selesai? Kalau sudah dicatat, saya ini nanti boleh.